Rasa cinta yang besar membawaku mengabdi di batas negeri. Ya, aku ingin memanfaatkan usia mudaku agar memiliki arti. Pengabdian itu artinya apa ya? Menyerahkan diri untuk berbakti kepada negara, tidak berharap apapun, tidak mengharapkan balasan apapun, fokus tujuannya ikhlas agar negara ini menjadi negara yang lebih baik lagi. Karena bagiku masa muda hanya sekali dan tua itu tak pasti. Bahagiaku sederhana, melihat mereka tersenyum di tengah segala keterbatasan yang ada. Mereka adalah anak-anak didikku. Anak-anak batas negeri yang tak menyerah pada kondisi. Mandi di sungai sama anak-anak yang sebelumnya nggak pernah saya rasain, tapi pas sudah sampai sini, ditugaskan di sini bersama-sama sama anak-anak, nemenin mereka mandi, nemenin mereka belajar, nemenin mereka main, itu semuanya itu memang benar-benar happy banget yang sebelumnya nggak pernah saya rasain sebelumnya. Tak ada sekat antara aku dan mereka, karena mereka adalah bagian dari tekad perjuanganku. Namaku Revi Dewi, pengajar muda yang belajar untuk mengabdikan diri untuk negeri. Bukan pilihan yang mudah. Aku harus tinggalkan keluarga, pekerjaan, dan zona nyaman di ibu kota. Menyesal? Tentu tidak. Ini adalah bagian dari mimpiku. Bertemu dengan anak-anak pelosok negeri untuk berbagi literasi. Meski di sekolah kami belum ada perpustakaan, namun semangat membaca mereka sangat tinggi. Terkadang aku membawa anak-anak muridku belajar di luar kelas. Belajar sambil bermain dengan alam sekitar. Sebenarnya kalau anak-anak belajar itu kalau di kelas sih sering bosan, jadi suka nggak betah lama gitu kalau anak-anak belajar di kelas. Tapi kalau ketika mereka dibawa ke alam kayak gini, meskipun di sekitar sekolah, tapi dengan belajar bersama alam, bersama pohon-pohon tuh mereka tuh asik aja gitu. Apalagi dibawa main sambil belajar, jadi nggak berasa kalau dia tuh sebenarnya lagi belajar gitu. Bu, kok cepet banget sih Bu, jamnya habis. Lagi lah Bu, belum selesai nih saya gitu.
Lokasi penempatanku berada di SD Negeri 005, Kampung Lordes, Desa Sungai Limau, Kecamatan Sebatik Tengah, Nunukan. Berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia di Pulau Sebatik. Kampung ini dijuluki juga sebagai Kampung Timor karena mayoritas warganya berasal dari Nusa Tenggara Timur. Meski berada di Kalimantan Utara, budaya Timor sangat khas di sini. Total ada sekitar 245 kepala keluarga yang tinggal di sini. Kebanyakan mereka masih memiliki sanak saudara yang jadi pekerja migran di Malaysia. Orang-orang di sini ya orang-orang dari timur seperti Ende, Maumere, Larantuka, dan Lembata. Semua orang ini adalah mantan-mantan PKI, tetapi waktu 1998 ada pemutihan besar-besaran di Malaysia, maka masyarakat NTT ini dideportasi ke Nunukan dan ke Sebatik sini. Tidak dengan harta yang biasa orang kota pikirkan, yang apa-apa bahagia itu uang, uang, uang. Tapi di sini saya merasakan kebahagiaan juga dengan orang-orang di sini, bentuk-bentuk kesederhanaan, toleransi, kasih sayang, dan kekeluargaan. Itu saya sudah merasa cukup sangat bahagia. Meski berbeda keyakinan, mereka sangat menghargai aku sebagai seorang Muslim. Kehangatan terasa sekali di tempat ini. Meski jauh dari keluarga, setidaknya mereka hadir memberikan harmonisasi keluarga di sini. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, isu penggunaan dua mata uang tak pernah usai. Ringgit membayangi di setiap transaksi ekonomi. Pun banyak produk Malaysia mudah ditemui di sini. Rupiah dan produk dalam negeri seakan keok di tanah sendiri. RM2,5, RM5,5. Oke. RM27,70. Makanya kita belanja, kita terima dua-duanya karena kita pun belanja di sana, orang terima gaji pun perbatasan, kasih gaji orang pun ringgit juga. Kalau yang pembeli? Ringgit, rupiah jadi. Coba, apa kata uang Indonesia dijawab? Saya Bu, 1.000. Kurang tepat, saya Bu, ribuan. Cara-cara untuk belanja tidak perlu
Atas kegelisahan tersebut, aku bersama warga menginisiasi edukasi keuangan di desa. Beruntung kami tak sendiri. Ada Bangkal Timtara yang bersedia memberikan sosialisasi keuangan dan perbankan bagi warga perbatasan. Bangkal Timtara berkomitmen untuk sediakan layanan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan terluar Indonesia. Saat ini setidaknya kantor layanannya sudah ada di 4 kecamatan terluar di Kalimantan Utara, seperti Sebatik, Seimanggaris, Krayan, dan Long Nawang. Nah, adakah sosialisasi tentang supaya masyarakat tuh lebih mau menggunakan rupiah ketimbang ringgit? Jadi kita jadikan rupiah itu tuan rumah di negara sendiri gitu. Sosialisasinya kami bisa memfasilitasi mengenai penukaran uangnya. Sosialisasi tentang lebih cinta ke mata uang rupiah gitu. 60-70 warga. Jika ada kendala fasilitas, nanti kami bisa siapkan. Negara Indonesia ya wajiblah menggunakan uang negara kita itu sendiri, yaitu rupiah. Harapan kami tak lain adalah untuk membangun kemandirian ekonomi demi kedaulatan negeri. Bangkal Timtara, yaitu dengan judul Edukasi Perbankan dan Produk Bangkal Timtara. Aku senang sosialisasi ini dihadiri oleh banyak orang, mulai anak-anak sampai orang dewasa. Artinya antusiasme mereka untuk mendapatkan edukasi perbankan cukup tinggi. Apalagi jarang ada acara seperti ini untuk warga di pelosok negeri. Yang terhormat seluruh warga Lordes serta anak-anak. Jadi wilayah kerja Bangkal Timtara ini kan luas, berbatasan dengan negara Malaysia. Ada salah satu pulau, contohnya Pulau Sebatik, itu berbatasan langsung dengan Malaysia. Kami melakukan edukasi dan literasi keuangan di sana. Tujuannya adalah menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia melalui mata uang rupiah. Sebagai pimpinan BPDK Tim Kaltara, Sebenarnya banyak permasalahan terkait perbankan yang dialami oleh warga perbatasan. Salah satunya terkait transaksi luar negeri. Maklum, banyak sanak keluarga mereka di sini yang bekerja di luar negeri. Jadi walaupun mereka berada di ladang-ladang di daerah Malaysia atau di wilayah Tawau ini, mereka juga bisa menggunakan atau memanfaatkan, mendapatkan manfaat faedah daripada tabungan Bangkal Tim. Salah satu contoh, misalnya mereka memiliki tabungan Simpenda. Kita berikan ATM, mereka bisa melakukan transaksi ambil tunai melalui ATM yang ada di Malaysia, karena kita bekerja sama dengan APN. Ya, APN ini ada 3 negara. Yang pertama Malaysia, yang kedua Thailand, yang ketiga Korea. Nah, di Malaysia mereka bisa menggunakan ATM Bangkal Timtara untuk ambil tunai. Begitupun sebaliknya, warga dengan mudah bisa mengambil uang yang dikirimkan dari luar negeri. Irma salah satunya. Setiap bulan, dia mengambil uang kiriman di Bangkal Timtara dari keluarganya yang ada di Tawau, Malaysia. Khususnya di perbatasan, salah satunya kita memang fokus atau sasaran utamanya adalah tenaga kerja Indonesia. Itu sesuai dengan Kepres 82 tahun 2016 yang memfokuskan pada komunitas-komunitas, yaitu termasuk tenaga kerja Indonesia dan keluarganya. Untuk apa? Untuk kita memberikan edukasi supaya mereka dapat mengelola keuangannya dengan baik. Untuk kepentingan apa? Untuk kepentingan keluarga. Aku percaya jika literasi keuangan terus digalakan untuk warga perbatasan, kita bisa mandiri secara ekonomi dan rupiah menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
Seusai sekolah, aku berkunjung ke salah satu rumah siswa di Kampung Bergusung, Malaysia. Selain berkunjung, rencananya kami juga akan mengadakan kegiatan sosial di kongsi-kongsi warga Indonesia yang tinggal di sana. Jadi di tempat saya bertugas, di SD saya bertugas itu ada sekitar 15 anak yang tinggalnya itu di wilayah Bergusung, Malaysia. Orang tua mereka bekerja di kelapa sawit, ombak kelapa sawit untuk perusahaan Malaysia, sehingga mereka tinggal di kongsi-kongsi yang ada di sana. Tapi mereka tetap bersekolah di Indonesia. Ya, beginilah rute keseharian si Boli, anak muridku. Berjalan melintasi kebun kakao milik warga Indonesia dan kebun sawit milik Malaysia. Aku tak habis pikir, siswa kelas 3 SD ini setiap hari harus berjalan jauh, melintasi batas negara dengan medan yang cukup berbahaya. Setelah berjalan lebih dari 1 jam, akhirnya kami sampai juga di Kampung Bergusung, Malaysia. Di sini ada sekitar 5 kongsi-kongsi milik perusahaan sawit Malaysia yang ditempati oleh pekerja Indonesia. Satu kongsi atau satu bangunan deret ini diisi sekitar 15 kepala keluarga atau sekitar 40 orang. Dialah Bang Dani, perintis rumah baca Lentera Perbatasan. Ini kita mau adakan kegiatan di luar bersama anak-anak. Jadi kita karena keterbatasan ruangan, makanya kita adakan kegiatan di luar juga. Dan ini kita bekerja sama dengan guru-guru Indonesia Mengajar untuk kegiatan bersama anak-anak. Di sini kami mendongeng, melatih stimulus anak agar kreatif dan imajinatif. Kami ingin membawa mereka ke dalam bawah sadar, sembari menyisipkan nilai-nilai pendidikan dan kewarganegaraan. Siap? Siap! Oke. Ini tanganku dan ini corongku. Au! Angkat aku! Tak hanya mendongeng, kami juga mengajak anak-anak untuk bermain. Namanya Mencari Indonesia. Menggunakan simbol negara agar terus cinta Indonesia. Aku senang, aku bisa melihat antusiasme mereka. Dari senyum dan tawanya, tak terlintas putus asa di tengah-tengah keterbatasan yang ada. Meski di negeri orang, semangat mereka tak patah arah. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lentera Indonesia yang dipersembahkan oleh Hello, good afternoon, good people. 100 lebih ikan hiu mati mendadak di Karimun Jawa. Ya, sang pemilik pun melapor polisi dan